Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4481. Terutama ketika dia melihat bahwa dia sekarang kuat dan berprestasi, dia dengan tulus bahagia untuk dermawan lamanya. Pada saat tertentu, dia juga tergerak untuk melayani Charlie untuk membalas kebaikan Changing. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa dia hanyalah seorang imigran ilegal yang telah menjual angsa panggang di Chinatown selama lebih dari 10 tahun. Sementara Charlie telah lama menjadi taipan papan atas yang bernilai ratusan miliar dolar. Dan perbedaan antara dirinya dan dia benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur di sumur yang dalam. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika dia memiliki hasrat untuk membalas kebaikan. Tapi di mata orang luar, dia mungkin, dengan kedok membalas kebaikan, mencoba menaiki tangga. Terlebih lagi, Charlie mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuannya. Mungkin dia membuka mulutnya, tetapi hanya memberinya masalah. Oleh karena itu, Hogan memikirkannya tetapi melepaskan ide untuk menawarkan dirinya sendiri. Dan yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun Charlie sangat menginginkan orang-orang yang berbudi luhur, dia tidak ingin dia melayaninya dengan masa lalu yang berat. Oleh karena itu, niatnya adalah pertama-tama membantu Hogan mencapai nirwana dan kelahiran kembali. Apalagi dengan karakter Charlie, dia tidak suka menutup mulutnya sebelum melakukan sesuatu. Jadi dia tidak mengungkapkan setengah kata kepada orang tua ini. Saat dia berpisah, mata Hogan merah dan dia berkata kepada Charlie, "Tuan Muda Wade, tolong jaga dirimu." Charlie juga berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Paman Chen, aku akan melakukannya." Mengatakan bahwa Charlie mengeluarkan pil penyelamat jantung yang menyebarkan darah dari sakunya dan meletakkannya di tangan Hogan. Mengatakan dengan serius, "Paman Chen, pil ini dapat menyembuhkan 100 penyakit dan membantu menyembuhkan 1000 luka. Kamu simpan saja di sisimu, untuk jaga-jaga." Hogan buru-buru ingin memasukkan pil itu kembali ke tangan Charlie dan berkata dengan gentar, "Tuan Muda Wade, bagaimana saya bisa menerima hadiah besar ini? Tolong ambil kembali." Charlie menggelengkan kepalanya, mendorongnya sedikit menjauh, dan berkata dengan serius, "Paman Chen, jika ayahku masih hidup, dia akan menganggapmu sebagai saudaranya. Dan aku yakin kamu juga akan menganggapku sebagai anakmu sendiri. Jadi wajar bagiku, sebagai junior, untuk menghormatimu." Setelah mengatakan itu, dia mundur 2 langkah, sedikit melengkungkan tangannya, dan berkata, "Sampai jumpa," sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat Hogan mengusirnya, Charlie sudah pergi jauh. Pada saat ini, Charlie berjalan seperti lalat, bahkan tidak menoleh ke belakang. Hogan melihat kotak obat di tangannya, hanya merasa seperti ada gumpalan di tenggorokannya. Tanpa sadar, matanya sudah penuh dengan air mata. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hogan, Charlie mengambil mobil dan pergi ke Long Beach. Ruoli sudah dievakuasi tepat waktu, tetapi Joseph dan anggota Front Cataclysmic lainnya masih ada di sini. Karena itu, Charlie langsung pergi ke villa yang disewa Cataclysmic Front. Setelah Joseph diperintahkan untuk memecahkan semua SGUM di New York yang terlibat. Dengan randal di pagi hari, dia di sini menunggu instruksi Charlie berikutnya. Setelah Charlie tiba, dia secara pribadi berlari keluar dari villa untuk menyambutnya dan berkata dengan hormat, "T.N. Wade, tugas yang Anda berikan kepada saya semuanya telah berhasil diselesaikan." Charlie mengangguk dan berbicara, "Joseph, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu tidak hanya membunuh semua SGUM yang harus dibunuh, tetapi masalah itu juga dilakukan dengan sangat indah. Sudah hampir waktunya bagimu dan saudara-saudara lainnya untuk mundur." 10 miliar dolar yang diberikan keluarga Fei kepada Front Cataclysmic tiba. Setelah kamu kembali, kamu harus membangun basis dari Cataclysmic Front. Bab 4482. Joseph berkata dengan penuh syukur, "Tuan Wade, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakanmu." Charlie sedikit mengangguk dan menginstruksikan, "Suruh saudara-saudara mengungsi dengan tertib. Jangan tinggalkan petunjuk apapun untuk polisi New York." Joseph berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya sudah mengatur anak buah saya untuk menangani tempat itu secara komprehensif, jadi tidak ada petunjuk yang tertinggal." Charlie melihat ke villa dan berkata, "Villa yang Anda sewa ini, mengapa Anda tidak menghabiskan uang untuk membelinya dan menyimpannya sebagai benteng Joseph di New York?" "Oke." Yusuf langsung setuju dan berkata, "Kalau begitu,
Saya akan menyuruh anak buah saya pergi ke broker hari ini untuk membicarakannya dan membelinya sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Joseph menambahkan, Tuan Wade, saya melihat bahwa New York tidak damai baru-baru ini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk meninggalkan beberapa pria di sini untuk membantu Nona Faye? Tidak dibutuhkan. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, Stella baru saja duduk sebagai kepala keluarga Faye. Jika saya menjaga orang di sisinya saat ini, itu akan membuat orang lain melihatnya. Dan memiliki implikasi besar untuk mengembangkannya menjadi boneka. Lebih baik tidak memicu kesalahpahaman seperti itu. Mengatakan itu, Charlie menambahkan, ngomong-ngomong, setelah villa ini dibeli, Anda dapat memilih beberapa anggota inti dari Front Bencana Alam dengan identitas terbersih. Dan biarkan mereka tinggal di sini sementara, untuk jaga-jaga. Tidak masalah. Joseph berkata, kalau begitu bawahanmu akan mengaturnya nanti. Bagus. Charlie mengangguk dan menambahkan, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Joseph berkata dengan hormat, Tuan Wade, jika ada yang Anda inginkan, beri saya perintah. Charlie menghela nafas dan menghela nafas. Video yang saya ekspos, untuk menghormati gadis-gadis tak berdosa yang meninggal secara tragis. Fitur wajah mereka dikaburkan, yang pasti akan mempengaruhi konfirmasi selanjutnya dari identitas sebenarnya para korban. Jadi, Anda kembali dan mengirim file asli dari video ini ke polisi New York secara anonim. Agar mereka dapat bekerja sama dengan keluarga Faye untuk menentukan identitas semua korban. Agar keluarga Faye juga dapat menyelesaikan kompensasi sesegera mungkin. Oke. Joseph angkat bicara, saya akan mengatur staf teknis untuk mengirim email ke polisi New York langsung dari server luar negeri nanti, dan kirim semua file video ke mereka. Pada saat ini, markas kelompok Faye. Sejumlah besar petugas polisi dan petugas SWAT telah mengepung gedung markas Faye. Polisi memblokir setiap pintu masuk dan keluar dari seluruh gedung. Hanya satu pintu keluar yang disediakan untuk pemeriksaan. Semua orang di gedung itu. Apakah mereka karyawan atau jurnalis, atau anggota keluarga Faye? Mereka semua harus melewati pintu keluar satu persatu dengan tertib. Dan menjalani pemeriksaan penuh sesuai dengan persyaratan polisi. Polisi harus memeriksa identitas setiap orang secara detail melalui verifikasi wajah dan sidik jari. Identitas Ruoli sebenarnya cukup jelas, seorang wanita muda Asia yang tinggi. Tapi polisi tetap tidak akan melepaskan warna kulit lain, atau kelompok usia wanita lainnya. Bahkan jika mereka tahu mereka sedang mencari seorang wanita, tetapi masih akan verifikasi penuh identitas masing-masing laki-laki. Untuk berjaga-jaga jika ada kelalaian, Ruoli memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Pemutaran yang sangat ketat membuat semua orang menggerutu. Terutama para wartawan media yang belum sempat pergi. Jadi semua orang tidak terburu-buru untuk pergi, satu persatu, membawa kamera. Mengambil mikrofon, langsung mulai melaporkan langsung. Untuk sementara, orang-orang di seluruh Amerika Serikat prihatin dengan tindakan polisi. Mereka tidak mengerti mengapa polisi New York pergi ke grup Faye. Bagaimanapun, grup Faye baru saja melakukan hubungan masyarakat krisis yang sempurna. Kekhawatiran publik tentang grup Faye dan Stella sangat tinggi. Duncan saat ini tinggal di dalam pusat komando sementara yang didirikan di tempat kejadian. Dia sangat percaya bahwa dia datang hari ini secara tiba-tiba. Ruoli tentu tidak dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang, apa yang dia tunggu adalah untuk membersihkan semua orang dari kelompok Faye. Dan kemudian bawa orang untuk menangkap kura-kura di dalam toples. Pada saat ini, orang-orangnya yang paling terpercaya memanggilnya. Melihat poin masuk pihak lain, Duncan langsung bersemangat. Setelah mengangkat telepon, dia bertanya tanpa basa-basi. Bagaimana? Menemukan video pengawasan toko angsa panggang itu? Bab 4483. Saat ini, hati Duncan dipenuhi dengan dua hal. Salah satunya adalah bergegas untuk menangkap si pembunuh di New York dalam 2 hari terakhir. Yang lainnya adalah membantu saudara laki-laki yang baik Marshall untuk mengetahui rahasia yang dipegang oleh Sarah. Saat ini, grup Faye berada di bawah kendali penuh, dan hanya masalah waktu sebelum Ruoli ditemukan. Karena itu, ketika dia menerima telepon ini, dia mengharapkan bawahannya untuk memberikan kabar baik. Namun, suara di ujung telepon berkata tanpa daya. Chief, kami memainkan seluruh permainan seperti yang Anda instruksikan, tetapi kami terkejut. Tidak ada hard disk di kamera pengintai restoran barbecue itu. Tidak ada hard disk?
Duncan menuangkan sepanci air dingin padanya dan dia bertanya dengan acuh tak acuh. Kenapa tidak ada hard disk? Apakah itu diambil sebelumnya? Rekan yang dia kirim menjawab, pemiliknya mengatakan bahwa hard disk sudah lama rusak. Jadi belum diganti dengan yang baru. Duncan bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan hard disk yang rusak? Itu tidak ada di mesin? Bawahan itu berkata, tidak, saya juga bertanya, dan posisi hard disk perekam pengawasan memang kosong. Ekspresi Duncan membeku dan berkata dengan cemberut. Ini tidak benar. Jika hard disk tidak berfungsi, dan dia tidak siap untuk memperbaikinya, lalu dia sama sekali tidak perlu mengeluarkan hard disk dari kotak hard disk. Sepertinya CPU komputer Anda rusak, dan kemudian Anda siap untuk mengesampingkan komputer ini untuk idle. Sudah menganggur, Anda masih akan membukanya untuk mengeluarkan bagian-bagiannya? Ini. Bawahan itu merenung dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bos, maksudmu pemilik toko punya masalah? Orang ini pasti punya masalah, kata Duncan dengan suara dingin. Periksa informasi pemilik untuk saya, dan kirim beberapa orang untuk diam-diam memantaunya, sehingga dia tidak melarikan diri. Mengatakan itu, dia menginstruksikan lagi, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh memperingatkan ular itu. Ya? Para pawang segera setuju dan berkata, kalau begitu saya akan mengaturnya. Setelah menutup telepon, orang yang bertanggung jawab di sisi ini berlari dan berkata, Inspektur Lee, orang-orang di markas besar grup V hampir dievakuasi. Dan jejak Ruoli itu belum ditemukan, tim khusus akan segera masuk. Dengan pendeteksi kehidupan dan anjing pencari dan penyelamat. Duncan mengangguk dan berkata, pesan pencarian karpet, dikombinasikan dengan cetak biru arsitektur bangunan, jangan lepaskan kemungkinan rute pelarian. Pihak lain segera berkata, yakinlah, Inspektur Lee. Kami telah memutuskan semua pipa yang menghubungkan markas besar grup dengan dunia luar. Kecuali pihak lain berubah menjadi lalat dan terbang keluar, pasti tidak mungkin untuk melarikan diri sebaliknya. Bagus. Duncan memerintahkan, biarkan tim khusus memulai operasinya. Sebelum hari gelap, pastikan untuk menemukannya untukku. Sementara itu, Charlie sudah meninggalkan Long Beach dan menuju ke tempat Sarah tampil. Karena dia tidak punya cara untuk membawa ponselnya saat berlatih di atas panggung. Sarah membuat grup WeChat sebelumnya, menambahkan dirinya, Charlie, dan manajernya Tasha di dalamnya. Meninggalkan Tasha yang bertanggung jawab menerima Charlie. Semua pemain yang terkait dengan pertunjukan sepenuhnya terlibat dalam latihan. Kecuali agen Sarah, Tasha yang tidak ada hubungannya. Untuk Tasha, dia paling sibuk sebelum persiapan pertunjukan. Seperti merundingkan berbagai kerjasama, terlibat dalam berbagai publisitas, dan mengkoordinasikan berbagai sumber media. Dan mempelajari bagaimana membantu Sarah untuk terlibat dalam pertukaran sumber daya. Namun, setelah pertunjukan memasuki keadaan hitung mundur. Ini juga berarti bahwa pekerjaan pendahuluannya pada dasarnya telah selesai, jadi kali ini bukannya mendapatkan gratis. Bab 4484. Mengetahui bahwa Charlie akan datang, Tasha menunggu di luar venue lebih awal. Dan begitu dia melihatnya tiba, dia berkata dengan sangat hati-hati. T.N. Wade, kamu di sini. Sarah sedang berlatih dan memintaku untuk menerimamu. Dia menatap Tasha dan bertanya dengan terkejut, Nona Tasha? Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi sangat sopan hari ini? Tasha tertawa, lihatlah dirimu, Tuan Wade, aku selalu sangat sopan padamu. Charlie menggoda, sekarang bukan waktunya bagimu untuk menunjukku dan menyebutku pria berhati negatif. Tasha berkata dengan wajah serius, tidak, orang dewasa harus belajar mengembalikan satu ukuran ke ukuran lainnya. Kamu benar-benar berperilaku seperti pria berhati negatif dalam menangani masalah Sarah. Tapi dalam aspek lain, kepribadianmu masih sangat kuat. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan ekspresi depresi Charlie. Menunjuk ke tempat pertunjukan besar di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Dengar, Tuan Wade, ini adalah tempat pertunjukan terbaik di New York. Kami khawatir bahwa kami mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Setelah didirikan oleh keluarga Fay, tapi siapa sangka tempat ini sekarang menjadi milik kita secara langsung. Berbicara tentang ini, dia berkata kepada Charlie dengan wajah kagum, Tuan Wade, ini semua karenamu. Charlie sedikit berlinang air mata saat ini. Tasha itu unik, terkadang berbicara dengan pistol.
tetapi terkadang memberi orang perasaan kejujuran yang langka. Jadi ketika dia menginjaknya, dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Jadi, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana pola di dalam venue ini? Apakah ada kotak VIP?" "Ya," jawab Tasya lancar, lalu bertanya, "TN Wade, kamu tidak ingin menonton pertunjukan di dalam kotak besok, kan?" Charlie mengangguk, "Itu benar, kotak VIP harus sederhana." Tasya mengatakan, "Low profile itu low profile, tapi jaraknya juga terjauh." Di baris terakhir kepala, ketika Sarah di atas panggung, diperkirakan Anda tidak akan terlihat. Charlie dengan serius berkata, "Situasinya istimewa, kali ini aku tidak akan menunjukkan wajahku." Bagi Charlie, yang paling dia khawatirkan adalah seseorang dari keluarga nenek akan datang besok untuk mendukung Sarah dalam pertunjukan, dalam hal ini. Begitu mereka melihatnya, ada kemungkinan besar mereka akan mengenalinya. Tasya juga lebih memahami permintaan Charlie dan berbicara, "Kalau begitu aku akan mengajakmu berkeliling, dan kamu bisa melihat venue terlebih dahulu." "Baik." Segera, Charlie dipimpin oleh Tasya dan masuk ke dalam venue. Saat ini, Sarah sedang sibuk berlatih di atas panggung. Jadi, Tasya menjadi pemandu Charlie dan membimbingnya, membawanya berkeliling di seluruh tempat pertunjukan. Ini adalah tempat pertunjukan besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Kursi penonton didistribusikan dalam pola bertahap, semakin dekat ke panggung semakin rendah, semakin jauh semakin tinggi. Dan di arena di ujung, deretan kursi tertinggi tepat di atas penonton. Ada deretan kotak VIP privasi yang sangat bagus. Kotak VIP ini digunakan khusus untuk VIP selama acara olahraga besar. Dengan cara ini, VIP dapat minum dan mengobrol dengan teman sambil melihat keseluruhan permainan dari atas. Sementara juga memastikan privasi yang sangat baik. Di beberapa stadion sepak bola Eropa, banyak selebriti memiliki kotak eksklusif mereka sendiri. Dan ketika ada permainan, mereka bertemu dengan teman-temannya untuk minum dan menonton pertandingan di dalam kotak. Charlie segera melihat posisi ini, jadi dia bertanya pada Tasya, "Tasya, untuk konser ini, apakah ruang VIP sudah terjual?" "Tidak." Tasya mengatakan, konser Sarah hanya dijual kepada penonton dalam bentuk daerah yang berbeda. Bukan kamar VIP umumnya tidak diaktifkan. Charlie mengangguk, menunjuk ke kotak paling tengah, dan berbicara, "Kalau begitu tinggalkan yang ini untukku." Bab 4485. Awalnya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Charlie bahkan berniat untuk tidak datang ke konser pertama Sarah di New York besok. Juga jelas bahwa jika dia benar-benar tidak datang, Sarah tidak hanya akan merasa kecewa, tapi istrinya, Claire, pasti akan sangat sedih juga. Namun, setelah benar-benar melihat venue, dia merasa lega di hatinya. Ketika saatnya tiba, dia bisa membawa istrinya ke dalam kotak VIP untuk menonton konser Sarah, yang juga akan sangat menghindari kemungkinan eksposur. Tasya juga tahu sesuatu tentang Charlie, jadi setelah mendengar dia mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah kotak, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat setuju, berkata, "Tidak masalah, aku akan membawamu untuk melihatnya." Charlie mengangguk dan mengikutinya ke kotak, dia membuka pintu dan memperkenalkan kepadanya. "TN Wade, kotak VIP tempat ini sangat besar, biasanya lebih dari 50 meter persegi. Dengan kamar mandi terpisah di dalam, dimungkinkan untuk mengatur pesta di dalam. Begitu Anda masuk, apapun yang Anda butuhkan akan dikirim oleh staf. Jadi tidak perlu keluar, pada dasarnya tidak akan terlihat oleh orang lain. Dan kaca itu juga merupakan kaca privasi satu arah, penonton luar tidak bisa melihat ke dalam." Charlie melihat lingkungan, kota ini didekorasi dengan sangat mewah. Sepintas, itu memberi tampilan tempat berkumpulnya orang-orang kaya top New York. Jadi, dia berkata, "Oke, mari kita ambil yang ini." Tasya mengangguk dan berkata, "Jika Tuan Wade ingin serendah mungkin, saya akan mengatur agar Anda langsung pergi ke saluran VIP. Ada partisi fisik antara kotak VIP dan kursi penonton lainnya di bawah. Anda dapat datang langsung dari saluran VIP, tidak ada orang lain yang akan melihat Anda." "Bagus." Charlie berkata dengan anggukan puas, "Kalau begitu sudah beres, sebelum konser besok, Anda membantu saya mengatur staf dok, lalu saya langsung menemukannya untuk masuk." Tasya berkata, "Tuan Wade, untuk tamu terhormat sepertimu,
Bagaimana saya bisa mengatur anggota staf lain untuk berlabuh? Saya harus bertanggung jawab secara pribadi. Charlie buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, kamu pasti sangat sibuk saat itu, jadi aku tidak akan mengganggumu dengan hal semacam ini. Temukan saja seseorang yang tidak mengenal saya dan katakan padanya bahwa saya adalah Master Feng Shui Anda. Tasha melihat bahwa Charlie menolaknya dalam hitungan detik, dan segera menyadari bahwa dia mengkhawatirkan sesuatu sehingga dia segera berkata, T.N. Wade, kamu tidak perlu terlalu khawatir, meskipun aku bukan orang baik. Tapi saya jelas bukan tipe orang jahat yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Saya tahu bahwa Anda akan datang dengan istri Anda besok, dan saya pasti tidak akan mengatakan hal yang salah di depan istri Anda. Charlie tergoda untuk mengatakan aku tidak bisa mempercayaimu, tapi kemudian dia berpikir. Meskipun temperamen Tasha agak panas, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti masih memiliki nomor di hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bekerja dengan Sarah selama bertahun-tahun. Jadi, dia tidak menolak lagi, mengangguk, dan berkata, kalau begitu, akan sulit bagimu. Dengan itu, dia melangkah maju ke jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit. Di depan kotak dan melihat ke arah panggung. Di atas panggung, Sarah sedang berlatih menyanyi dan menari dengan tempo yang sangat cepat dengan tim penari latar. Meskipun jaraknya agak jauh, tetapi hal yang baik adalah bahwa perspektif dapat mengabaikan seluruh panggung. Plus ada layar LED besar di kedua sisi panggung. Dan seluruh proses memainkan berbagai sudut gambar close-up kamera, sehingga tampilannya juga sangat bagus. Dengan cara ini, juga bisa menjamin pengalaman sang istri saat menonton acara besok malam. Sementara Charlie sedang menonton Sarah berlatih di tempat tersebut. Suasana di gedung markas grup V semakin canggung. Sejumlah besar anggota tim perang khusus memasuki gedung satu demi satu. Dan melakukan pencarian karpet di seluruh partisi gedung. Tapi,